Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Konsep perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban. 2. Konsep penegakan hukum. Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan rechtsoppassing atau rechtshandhaving, dan dalam bahasa Inggris disebut law enforcement. Nomor 3. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu A. Faktor hukumnya sendiri, B. Faktor penegak hukum, C. Faktor sarana atau fasilitas, D. Faktor masyarakat, E. Faktor kebudayaan. Macam-macam perlindungan dan penegakan hukum. A. Ditinjau dari sudut subjeknya, B. Ditinjau dari sudut objeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya, dilihat dari subjeknya, penegakan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu penegakan hukum dan dalam arti luas dan sempit. Ditinjau dari sudut objeknya, penegakan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu penegakan hukum dalam arti luas dan sempit. Dasar hukum perlindungan 5. Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum. Adapun dasar hukum mengatur tentang perlindungan dan penegakan hukum Indonesia sebagai berikut. A. Pasal 27 ayat 1, B. Pasal 28D ayat 1, C. Pasal 28 ayat 5, D. Pasal 30 ayat 4, E. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia. 6. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Beberapa arti penting perlindungan hukum dan penegakan hukum dalam kehidupan. A. Tegaknya supremasi, B. Tegaknya keadilan, C. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Peran lembaga hukum, penegak hukum dan dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Keadilan. Keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Beberapa pengertian keadilan menurut para ahli. A. Socrates. Apabila setiap warga negara sudah merasakan bahwa pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik. B. John Rawls. Keadilan adalah jaminan stabilitas hidup manusia dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. C. Aristoteles. Keadilan adalah tindakan yang memberikan sesuatu kepada orang yang memang menjadi haknya. D. Thomas Hobbes. Keadilan adalah sebuah keadaan di mana ada suatu perjanjian yang kemudian isi perjanjian tersebut dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa berat sebelah. E. Plato. Keadilan adalah mematuhi semua hukum dan perundangan yang berlaku. Macam-macam keadilan. Macam-macam keadilan menurut para ahli sebagai berikut. A. Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. B. Plato. Keadilan diproyeksikan pada diri manusia sehingga orang yang dikatakan adil adalah orang yang diri dan perasaannya dikendalikan oleh akal. C. Profesor Dr. Noto Nagoro. Profesor Dr. Noto Nagoro menambahkan dari pendapat Aristoteles dengan keadilan legalitas sebagai berikut. 1. Keadilan distribusi, 2. Keadilan komutatif, 3. Keadilan kodrat, 4. Keadilan konvensional, 5. Keadilan legalitas. Jaminan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Pancasila, sila kedua dan sila kelima. B. Jaminan keadilan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam alinea pertama, alinea kedua, dan alinea keempat. C. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada pasal 27, pasal 24, pasal 28A dan sampai C.
pasal 31 dan 32, pasal 33 dan 34. D. Undang-undang. Pasal lembaga penegakan hukum. Peran lembaga penegak hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Kejaksaan Republik Indonesia. C. 3. Kehakiman. 4. Advokat. 5. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dinamika penegakan hukum. 1. Hakikat pelanggaran hukum. Pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti pakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya. 2. Macam-macam sanksi pelanggaran hukum, yaitu A. Sanksi hukum pidana, B. Sanksi hukum perdata, C. Sanksi hukum administratif. Perilaku tidak taat dan patuh pada hukum. Berikut contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. 1. Lingkungan keluarga. Contoh, tidak menghormati anggota keluarga atau mengabaikan nasihat orang tua. 2. Lingkungan sekolah, yaitu terlambat datang sekolah atau tidak masuk sekolah tanpa izin. 3. Lingkungan masyarakat, yaitu tidak patuh terhadap peraturan yang ditetapkan. 4. Lingkungan berbangsa dan bernegara, yaitu tidak memiliki KTP, tidak memiliki SIM ketika berkendara. 4. Sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai dengan hukum akan tampak dalam perbuatan berikut, yaitu tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menimbulkan kerugian baik diri sendiri maupun orang lain, disenangi masyarakat, mencerminkan sikap patuh pada hukum, dan menciptakan kesadaran hidup. Perbuatan yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum sebagai berikut. 1. Lingkungan keluarga, yaitu patuh terhadap orang tua dan menghormati seluruh anggota keluarga. 2. Lingkungan sekolah, mematuhi tata tertib sekolah dan mengerjakan tugas dengan baik. 3. Lingkungan masyarakat, menghormati tetangga sekitar dan ikut serta dalam kegiatan di masyarakat. Lingkungan berbangsa dan bernegara, mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan membayar pajak tepat waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.